Ya, selamat berjumpa Opa Oma dimanapun Anda berada. Senang kita bisa berjumpa sore hari ini dalam Senja Mempesona. Iya, hari ini kita mencoba melihat sejauh mana kita melihat makna kehidupan kita di usia senja ini. Ada banyak hal yang bisa kita lihat. Kita tidak berhenti berjuang karena lansia, karena sudah tua, karena sudah lewat. Tidak. Kita menjadi tua justru karena kita berhenti berjuang. Selama hati kita hidup, semangat itu tetap bisa berkobar. Karena itu tema kita sore hari ini, kita bersama-sama mencoba dalam penghayapan hidup kita di masa lansia ini. Hidup itu adalah suatu perjuangan. Bukan hanya anak kecil, bukan hanya anak remaja, atau bukan hanya anak usia muda. Di usia lansia pun kita terus berjuang. Nah, itulah tema kita hari ini. Kita ada beberapa sharing-sharing dari Opa Oma yang akan menceritakan, yang akan mengupas, yang akan mengulas, dan yang akan mengantar kita bagaimana kita berjuang di masa lansia ini. Nah, ini dia. Yang pertama kita ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Oma Antoni Purbi. Halo, sudah di Berbah ya, sudah kembali dari Jakarta. Dan Oma Patricia Krismiati. Bersama Jamrut, kita akan menyanyi bersama, mengucapkan selamat ulang tahun untuk kedua saudari kita ini. Happy birthday, panjang umur, sehat, tetap berjuang.
selamat ulang tahun. Happy birthday. Bon anniversaire. Zum Geburtstag. Iya. Selamat untuk Anda berdua. Hati-hati ya. Nah, oke. Nah, Opa Oma, dalam perjalanan perjuangan hidup kita sebagai lansia, tentu kita harus mempunyai arti kehidupan ini secara baru ya. Dan dalam hidup ini pula kita harus selalu berjuang untuk menemukan sesuatu yang baru. Entah itu tujuan baru. Dan pentingnya kita membangun komunitas dan kebersamaan. Karena perjuang kita tidak berjuang sendiri. Dan dalam perjuangan ini, sikap enjoy, sikap bersyukur, sikap bergembira itu harus nampak. Dan tentu tidak terlepas dari harapan rohani dan semangat hidup rohani. Dan tidak kalah penting, merawat diri tanpa memaksanya. Itulah beberapa subtema yang akan kita renungkan, coba kita hayati untuk menemani kita dalam perjuangan hidup kita sebagai lansia. Nah, ini Opa Hardono. God with you till meet again. Ya, Pak Hardono bagaimana? Sehat-sehat ya? Ini dia request dari Opa Hardono. God be with you till we meet again. By his counsels guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet again. Till
Iya, itu tadi lagu request dari Opa Hardono. Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Oma Sapuan. Selamat sore Oma Sapuan, bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat-sehat ya? Tetap semangat ya? Tetap berjuang toh? Nah, ini dia Oma Sapuan dari Selamat sore Pringgalayan. Romo. Iya, Selamat sore Oma dan Opa. Selamat jumpa kembali. Salam Sensona. Tema hari ini, hidup adalah perjuangan. Meski sudah lansia, kita tetap berjuang. Dan saya kebagian tugas sharing tentang mengajak para lansia untuk enjoy dan selalu bersyukur apapun yang kita alami. Romo, Oma, dan Opa, para lansia perlu diajak enjoy atau menikmati kehidupan. Hal ini untuk menjaga supaya para lansia tidak stres dan cepat pikun. Untuk itu, para lansia perlu diajak melakukan kegiatan yang menyenangkan dan nyaman serta sesuai dengan minat mereka, di antaranya melanjutkan hobi mereka dengan mempersiapkan perlengkapan untuk melaksanakan hobi mereka. Mengajak para lansia mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya masing-masing, misal senam bersama dan doa bersama. Mengajak para lansia berwisata yang aman dan nyaman, misalnya wisata kuliner atau wisata yang lainnya. Memperhatikan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dengan berolahraga, menjaga makanan yang seimbang, cukup istirahat, memberikan dukungan dan kasih sayang supaya mereka merasa disayang, dicintai, dan dihargai serta merasa bahagia. Menciptakan lingkungan rumah dan tempat tinggal yang nyaman dan aman serta mudah dijangkau. Di samping mengajak lansia enjoy, kita perlu juga mengajak lansia untuk selalu bersyukur apapun yang dialami. Hal ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, di antaranya meyakinkan bahwa apapun yang kita alami adalah rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Mengingatkan kepada para lansia atas segala rahmat, berkat, dan nikmat yang telah diterima selama ini. Menjadi tua dan tetap sehat adalah anugerah. Sampai tua masih mampu beribadah juga anugerah. Bersyukur dapat mendatangkan kedamaian dan ketenangan batin, serta meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres. Romo, Oma, dan Opa untuk mengajak lansia enjoy dan selalu bersyukur apapun yang dialami, perlu kesabaran, ketelatenan, dan keikhlasan. Demikian Romo, Oma, dan Opa sharing saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Selamat sore, salam sensuna. Selamat sore, Oma Sapuan, luar biasa ya. Sudah lansia-lansia ini diminta untuk memberikan pengalaman pengajaran ini luar biasa. Nah, ini juga akan menyemangati kita untuk berjuang dalam hidup kita. Kan begitu, Oma? Jadi dengan disuruh untuk mempersiapkan ini, Oma juga akhirnya berjuang. Dan perjuangan itu berhasil melalui sharingnya. Kan begitu ya, Oma Sapuan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu. Request dari siapa ya? Kita akan mendengarkan sebuah lagu request. Oh, tadi dari Opa Hardono dan sekarang Opa Harjito. Bila Tuhan menyapa. Bagaimana kabarnya Pak Harjito? Sehat-sehat ya? Masih semangat? Masih jualan pancing atau sering mancing? Nah, selamat sore Pak Harjito. Mari kita nikmati request kiriman lagu dari Opa Harjito. Bila Tuhan menyapa. Apa yang terjadi?
tadi Sister KYM, Sister Agnesia Nainggolan. Teman-teman sahabat Quran, Yang- kalau rumahnya, yang kamarnya mau mengirimkan dibacakan ayat yang lagunya diputarkan dari Opa Arcito. Iya, luar biasa ya. Dan sekarang kita coba ke Jakarta dulu ya. Opa Parman, selamat sore. Tetap semangat ya. Dalam situasi apapun, ya kita tetap berjuang. Dan di umur ini berjuang menghadapi banyak hal. Berjuang untuk sehat, berjuang untuk bisa melakukan sesuatu, berjuang untuk tetap semangat. Nah, ini dia Opa Parman akan berbagi cerita untuk kita. Markus Murtika SPD Ya, Opa Parman. yang saya hormati, Opa, Oma, semua yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat malam. Selamat malam, Bertemu Opa. lagi dengan saya, Parman AS. Malam ini saya ditugasi untuk menyampaikan dorongan dan harapan para lansia untuk beraktivitas. Sesuatu yang bagi saya cukup sulit. Karena apa? Karena saya yakin Opa dan Oma, Bapak dan Ibu semua pasti sudah memiliki motivasi dan ekspektasi harapan akan hidupnya di masa lansia seperti Tuhan Yesus, seperti Allah Bapa. Manusia diciptakan dengan martabat tinggi yang sejahtera dengan Allah, yang sama segambar dengan Allah, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh karena itu, tidak ada cara lain, tidak ada bentuk lain bahwa kita meniru Allah yang maha murah, maha kasih, maha sempurna, maha ampun, dan maha benar. Kita bisa meniru Allah yang terus berkarya tanpa berhenti. Maka kita harus bisa berkarya, harus bekerja tanpa berhenti. Bukan saja supaya dapat umur panjang, tetapi dengan keberkarya kita mempunyai rasa bangga, punya harga diri, punya rasa diri, rasa mandiri, bahwa kita masih berguna. Tidak berguna, tetapi berguna. Jangan sampai merasa tidak berguna, betul-betul tersisihkan. Seperti fase tersingkir, tidak bekerja. Justru karena itu kita bekerja, mencari kegiatan, mendapat kegiatan, berinteraksi dengan orang lain, melakukan segala sesuatu. Berkatlah semua yang bisa kita lakukan demi kebaikan, demi kemaslahatan orang lain. Yang utama dan pertama kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sesuatu yang pantas diteladani oleh anak cucu. Bukan saja oleh anak, tapi oleh cucu. Kalau ada cicit dengan cicitnya. Perkataan yang benar, kata-kata yang benar, sikap yang benar, perbuatan yang benar, kegiatan yang benar, yang baik, yang bermanfaat. Jangan sampai kita mengatakan tidak berguna, yang menyakitkan hati, mematahkan hati, yang membuatkan orang tersinggung, tersesat. Sebab apa? Sebab yang kita buat akan menghasilkan sesuatu demi kita. Seperti dikatakan oleh Injil Lukas ayat 6, bab 6, ayat 38. Berilah dan kamu akan mendapatkan sesuai dengan takaran yang kau buat, dan kelebihannya akan ditumpahkan di karyawanmu. Apa yang kita buat, kelebihannya akan kembali pada kita. Perbuatan yang baik akan tambah baik. Perbuatan yang mulia
akan kelihatan lebih mulia. Perbuatan yang menguntungkan akan membuat keuntungan orang lain. Sebaliknya, perbuatan yang tidak benar, tidak senonoh, menyakiti hati, akan membuat tambahannya tidak baik dan akan kembali pada kita. Itulah sebabnya kita akan mencari itu. Lalu kalau kita sudah melakukan yang benar, baik, apa yang kita dapat? Artinya bahwa kita sudah mendapatkan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang kepadamu dan supaya kamu dapat hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahannya adalah kelebihan yang kita berikan kepada anak cucu, saudara cucu, dan lain-lain. Itu semua bertentangan dengan apa yang kita berikan pada anak cucu yang tidak benar, tidak senonoh, tidak baik, menyakitkan hati. Itu kelimpahan yang tidak menyenangkan juga. Kita mungkin tidak akan dapat hasil yang baik, tapi kita akan dapat seperti yang ditulis dalam Lukas 10:13, yaitu bahwa seperti Yesus mencela kota-kota Betsaida, Kapernaum, Korasim, dicela karena tidak bertobat, tidak niru Yesus yang sederhana, rendah hati, murah hati, sabar dalam pengendalian, tidak cemburu, tidak memegahkan diri atas lain. Tuhan selalu melayani dengan baik. Pelayanannya itulah contoh yang harus kita buat. Kata-katanya lembut, itu yang kita buat. Tidak pantas kita berkata yang kasar. Yesus membuat kata-kata yang kasar itu karena sangat tidak senang, yaitu mencela kota-kota itu tadi. Juga mengatakan membentak Petrus pada perjalanan dari menuju Yerusalem. Di tengah jalan Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa sebentar lagi saya akan ditangkap, diadili oleh tua-tua dan diadili oleh tua-tua. Lalu Petrus mengatakan, jangan mengatakan begitu Yesus. Yesus marah, ingat kami iblis. Itu bukan kata-kata manusia, tapi kata-kata iblis. Yesus dipercaya membentuknya Petrus. Ini suatu ketika perlu membentak itu, marah itu. Tapi pada dasarnya semua dengan manis. Lebih-lebih Yesus akan mengatakan yang sangat mulia pada waktu Petrus menjawab, menurut kamu siapa saya ini? Waktu Yesus digosipkan semua orang, siapakah dia? Orang-orang Yahudi menjawab, dia mengatakan Elia, adakah nabi yang lain? Tapi menurut kamu siapa? Yesus menjawab, Mesias yang kudus, yang dari Bapa, dari surga. Lalu Yesus mengatakan, itu bukan kata-katamu, itu katamu dari surga. Jangan katakan pada orang lain, jangan dikatakan pada orang lain. Rahasiakan itu. Yesus memuji juga. Nah, dalam hidup dengan anak dan mantu, yang terbaik adalah memuji, menghargai, menghormati, seperti yang tertulis dalam Lukas 24:13-35, yaitu perjalanan ke Emmaus. Yesus menemani dua muridnya yang bicarakan tentang Yesus yang dibunuh, disalibkan 3 hari sebelumnya, sudahnya jalan ke Emmaus. Lalu Yesus dengan pencerahan, dengan penjelasan, dengan pendampingan, dan tidak diketahui bahwa Yesus menjelaskan semua. Dan setelah sampai, akhirnya Yesus membuka dirinya dengan berkati dan bagi-bagi roti. Kita sadar bahwa itu Yesus. Begitulah harusnya kita bicara dengan anak, mantu dan cucu, memberi pendekatan, memberikan pencerahan, memberikan penerangan. Juga kalau perlu, kalau terpaksa, dengan terus terang, seperti Yesus berhadapan dengan para muridnya dan bertemu dengan Thomas
Thomas datang ke sini. Lihatlah luka-luka, masukkan jarimu ke luka-luka di tangan dan di dada. Suatu hal yang mencolok sekali. Dan ini perlu ditampilkan supaya Thomas sendiri percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya daripada para. Karena itu orang tua juga dengan anak-anak berbuat begitu. Janganlah sekali-kali sebagai anak mengumpat, memaki, mencerca, memarahi dengan kasar, memukul. Berilah belas kasih, berilah kasih sayang, ramah tamah, berilah empati, tetapi tetap jangan tegas. Ada batas-batas yang harus diberikan sehingga masing-masing anak tahu ada batasnya, tidak merasa dimanjakan seenaknya sendiri. Untuk apa dengan mendapat itu? Supaya dengan demikian maka kita akan dianggap, dinyatakan, diterima sebagai orang yang sederhana, merasa rendah hati, masa kecil. Itu pembatasan diri terhadap pikiran yang bisa meluas, tapi tidak kita ikuti. Pikiran, perasaan, kehendak itu dikendalikan. Pengendalian diri itu adalah bagian dari teladan yang diberikan Yesus pada manusia. Kalau demikian, kita akan mendapat rahasia dari Allah. Rahasia itu diberikan orang yang kecil, yang rendah hati, yang berserah diri. Maka sepatutnya lah dengan harapan ini, dengan apa yang kita buat itu menuju pada keteladanan terhadap Yesus. Hingga kita betul-betul merasakan bahwa Yesus datang membawa kelimpahan pada umat manusia, pada diri kita, mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lebih daripada yang ada. Tuhan betul-betul Maha Murah, Maha Sempurna. Kita bisa mengambil orang lain, pada anak-anak, menyayangi orang lain. Jangan dengan seenaknya sendiri, dengan cara yang halus, dengan cara pendampingan, dengan cara penuntunan. Yesus menawarkan kepada kita tidak boleh takut, karena Yesus Tuhan telah mengutus Rohnya untuk mengajarkannya kebenaran melalui Roh Kudus, dan akan menuntun sampai zaman akhir zaman. Itulah yang diharapkan. Kita harus bergerak terus menerus supaya tidak menjadi kesepian, dan dengan gerakan terus menerus maka kita akan hidup yang tidak berkesudahan. Itulah harapan kita di dunia di akhirat. Demikianlah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang pendek itu, yang tidak teratur ini akan menginspirasi hidup kita dalam berinteraksi dengan anak-anak, cucu dan mantu. Ada harapan, ada dorongan, seperti buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak, cucu-cucu dan buyut adalah seperti apa yang kita lakukan, tetapi harusnya buahnya lebih manis, lebih baik. Mudah-mudahan hal yang pendek ini akan menjadi tidak bertentangan, tidak menyakiti hati. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam. Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Wah, luar biasa Pak Parman. Dalam keadaan seperti ini masih dengan caranya, dengan semangat membagikan pengalaman. Nah, ini juga suatu perjuangan yang luar biasa. Sekali lagi Opa Parman, banyak-banyak terima kasih. Dan ini Bapak Yosef Mbabu itu mengirimkan lagu Berkah Saking Swargo. Iya, mari kita dengarkan lagu ini. Selamat menikmati.
Iya, ini disebut congdut. Lagu keroncong dandut. Terima kasih Pak Yosep Bambu untuk kiriman lagunya. Dan sekarang kita akan pergi ke Manado. Iya, selamat sore Om Malin Lonto. Apa kabarnya? Wah, bagaimana suasana di Manado nih? Ya, dan cucu-cucu sehat-sehat ya. Dan semoga sore hari ini bisa bergabung bersama Senja Mempesona.
Nah, Oma Lontoh akan berbagi tentang, ya, meskipun kita lansia, meskipun sudah banyak kekurangan, namun kita tetap berarti ya, Oma Lontoh ya. Monggo silahkan Oma Lin Lontoh, salam untuk semuanya. Oke. Selamat sore Roma Agus. Selamat sore. Opa, Oma yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini, hidup adalah perjuangan. Meski sudah lansia, kita tetap berjuang. Dengan tema ini, saya merasa dikuatkan di masa lansia ini. Mengapa demikian? Saya sering mengunjungi tetangga yang sudah lansia. Ada yang bercurhat bahwa dirinya sudah tua, tidak bisa bekerja seperti saat masih muda, dan sekarang menjadi beban bagi anak-anak karena sakit yang dia alami. Bahkan dia mengatakan, ya, tua ini sudah tidak berguna lagi. Mendengarkan curhatan mereka, saya berpikir, mengapa berpikir demikian? Bukankah sebagai lansia kita sudah banyak berbuat untuk anak cucu dan orang lain? Sebagai orang tua, kita sudah merawat, mendidik, dan menghidupi anak-anak sehingga anak-anak bisa berhasil dan bisa bekerja untuk mencari nafkah. Memang tidak bisa dipungkiri, ada anak yang tidak berhasil, hidup susah, tapi itu bukan kesalahan orang tua, tak, Oma, Opa? Mungkin karena saat muda anak-anak tersebut tidak mau sekolah dan malas bekerja. Opa, Oma, kita bersyukur loh, kita memiliki umur yang panjang dan diberi kesehatan. Ini anugerah Tuhan yang istimewa bagi kita. Di masa lansia ini, saya merasa di sisa hidup ini saya masih bisa memberi contoh hidup yang baik bagi anak cucu dan sesama. Bahkan anak-anak masih bisa minta saran kepada saya jika mereka mengalami masalah. Dan kita masih bisa membantu mereka, misalnya menjaga cucu, masih bisa berbagi pengalaman, bisa mengunjungi, mendoakan mereka. Bahkan di usia lanjut ini, masih ada yang menjadi penulis, pelukis, ada yang menjadi petani dan betul-betul sukses. Ternyata dengan apa yang dapat kita buat di masa lansia ini, berarti hidup kita masih sangat berarti. Pak Oma, dimanapun kita berada, kita tetap semangat dalam menjalani sisa hidup ini. Di dalam Tuhan, kita tetap semangat dan tetap mendapatkan jiwa yang muda. Oleh karena itu,
kita walaupun sudah tua, janganlah kita merasa bahwa tidak berguna lagi. Tetapi kita harus tetap bersemangat dan kita betul-betul masih menjadi orang tua yang sangat berguna bagi anak cucu. Yang penting opa-opa, yang penting kita mesti mengerti mereka. Jangan kita menyakiti hati mereka. Mengapa? Karena kalau kita menyakiti hati mereka, mereka akan cuek pada kita. Tetapi kalau kita mengasihi, mencintai, memberi perhatian, maka mereka akan sayang kepada kita. Dan bahkan mereka akan berani datang untuk bercurhat, untuk bercerita pengalaman hidup mereka. Dengan demikian, kalau kita menanam yang baik kepada anak-anak atau cucu-cucu serta orang lain, maka kita juga akan memetik kebaikan toh opa oma. Dengan demikian, karena kita bisa memetik buah yang baik itu, maka kita pasti merasa bahwa kita ini masih sungguh berarti. Berarti bagi anak cucu, berarti bagi sesama. Oma opa, yang saya alami di dalam kehidupan yang sudah lansia ini, saya menanam kebaikan kepada anak cucu dan juga kepada umat wilayah rohani. Dengan demikian, mereka juga baik kepada saya. Saya juga merasa bahagia karena mereka semua sungguh-sungguh mencintai saya. Opa oma, kalau sekali lagi kalau kita menanam yang baik, kita pasti akan memetik yang baik pula toh. Dengan demikian, karena kita merasakan kebahagiaan, merasakan senang, merasa berguna, maka di sisa hidup ini opa oma, ya kita ternyata masih sangat berarti bagi orang lain. Bukan hanya bagi anak cucu, tetapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Opa oma, mari kita membangun kehidupan yang baik, mencintai anak cucu, mencintai sesama, mencintai tetangga, dan siapa saja yang kita jumpai. Dan kita tetap berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, semua orang akan dekat dengan kita. Tetapi kalau kita berpikir negatif, orang lain akan malas mendekati kita, tak opa oma. Nah, sekali lagi kita jangan putus asa setelah tua ini. Kita jangan mengeluh bahwa kita sudah tidak berguna lagi atau tidak berarti lagi. Ternyata kita yang sudah lansia ini, walaupun secara definitif kita sudah pensiun dari pekerjaan kita masing-masing, tetapi kita masih bisa berbuat sesuatu yang sungguh-sungguh berguna bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Ini opa oma, pastor Romo yang boleh saya ungkapkan di tema pada hari ini. Sekali lagi, sesuai dengan
tema yang pembagian untuk saya, yaitu meski kita sudah lansia, hidup kita masih sangat berarti. Opa Oma, cukup sekian ya. Dan kita harus tetap semangat, tetap berbuat baik kepada siapapun juga. Tuhan senantiasa bersama kita dan memberkati kehidupan kita, terutama dalam pelayanan kita di gereja maupun di masyarakat. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Jangan takut, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Wah, luar biasa Oma Lin Lontoh berbagi dan menyemangati Opa Oma bahwa di usia lansia ini, melalui perjuangan kita, melalui usaha kita, melalui apa yang telah kita tanam, dan itulah yang kita nikmati saat ini. Sekali lagi Om Malin, banyak terima kasih untuk sharingnya, dan kini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Opa Intoni Yuswanto dari Jakarta, Kelapa Gading. Halo Opa Intoni, apa kabarnya? Wah, nanti kapan-kapan ya saya mampir di Kelapa Gading ya. Ya, kami nanti ada retret di bulan akhir Agustus. Nanti saya ke Cisarua untuk mengikuti retret. Semoga kita ketemu ya, Mas Opa Intoni Yuswanto. Ya, sekarang ini kiriman lagunya More Than I Can Say, Leo Sayer. Mari kita nikmati, semoga terhibur. I love you twice as much to
itu dia kiriman lagu dari Opa Intoni dari Jakarta Kelapa Gading. Nah, sekarang kita akan ke Brebah. Iya, ke Brebah Jogja. Brebah Jogja. Iya, ini dia Opa Antoni Purbi yang pasangannya hari ini berulang tahun ya. Istri dari Opa Antoni berulang tahun. Selamat ulang tahun ya Mbak. Nah, ini dia Opa Antoni akan berbagi cerita untuk kita. Mari kita dengarkan. Selamat sore Opa Antoni. Halo, selamat sore. Selamat juga sore. para opa oma, romo, bruder, suster yang terkasih. Jumpa kembali dalam acara kita Senja Mempesona yang sudah lama saya tidak sharing karena kebetulan mengantar keponakan pulang ke Sukabumi cuti liburan sekolah ya. Ya, ini saya kebetulan berada di rumah Bekasi dan senang sekali lewat udara kita berjumpa dalam kegiatan sharing kita, katekese untuk kita, dari kita, oleh kita. Ya Romo, dari perjalanan liburan kemarin mengantar keponakan dan sebagainya, ya sempat bertemu dengan opa oma. Itu salah satu warga di lingkungan kami yang lama ya, dan ternyata luar biasa sukacita. Ya, jadi sesuai tema kita hari ini, memang saya rasa sangat penting bagi kita untuk silaturahim ya dengan sesama lansia ya, membangun komunitas sesama lansia. Untuk apa? Ya untuk supaya kita bisa saling meneguhkan perjumpaan kita, tidak hanya perjumpaan yang sifatnya reuni, kangen-kangenan ya, tetapi bisa mendengarkan keluh kesah, mendengarkan pengalaman hidup ya, terutama di masa lansia ini kan sudah ditinggal anak, tinggal berdua ya, lalu menjadi ya banyak pikiran-pikiran lah gitu ya. Maka kehadiran sesama manusia di dalam kita bertemu itu sangat baik, yaitu untuk saling mendengarkan, saling sharing, dan saling meneguhkan. Maka penting sekali opa oma yang terkasih, ada baiknya opa oma juga ya bertandang ya dengan sesama lansia di sekitar kita. Syukur-syukur yang sekarang kan ada medsos ya, ada WA group. Nah, sering-seringlah ya sering-seringlah kita saling menawarkan diri, mengajak untuk reuni ya. Nah, ini tadi agak sedikit gagal ya, saya untuk berjumpa reuni dengan teman-teman yang karena tempatnya juga jauh ya, kesehatan kalau sudah lansia juga agak terganggu. Tetapi saya bersyukur hari ini juga sempat bertemu dengan teman dulu di seminari, kakak kelas kami, berjumpa dan bisa reuni. Wah, senang, bukan main ya. Reuni dengan dua keluarga ya. Nah, perjumpaan membangun silaturahim inilah yang sekali lagi membuat usia kita semakin ya tentu akan semakin bertambah, dalam arti di dalam usia senja ini kita semakin diteguhkan, iman kita dikuatkan, saling mendoakan dan sebagainya. Nah, itulah oma sharing saya pada hari ini yang berjumpa dengan teman-teman lama gitu ya. Saya rasa memang kita sekali lagi, ayo kapan kita berjumpa darat ya, terutama yang di Jogja, ayo di sekitarnya ya, Jogja sekitarnya, kapan opa oma kita reunian ya, kayak ngobrol bersama-sama, sharing bersama-sama ya, untuk supaya kita saling
uh, menguatkan supaya kita hidup dengan bahagia. Saya rasa itu Romo sharing saya pada senja hari ini berkaitan dengan betapa pentingnya kita membangun tali silaturahim, saling berkunjung, membangun komunitas ya. Seperti kita komunitas Senja Mempesona ini menjadi sarana bagi saya pribadi untuk menguatkan hidup saya di masa senja ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Iya, Opa Anton, terima kasih. Oh, masih di Jogja, masih di Sukabumi ya, di Bekasi ya. Iya, terima kasih untuk sharing peneguhannya, dan kita sungguh-sungguh melalui perjumpaan, melalui silaturahmi, melalui apa saja perjumpaan itu akan sangat membangun semangat kita. Apalagi sedang berjuang lagi, kita akan tetap semangat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu, iya, permintaan dari Oma Sukarmi, iya, dari Malang ya. Doa mengubah segala sesuatu. Benar sekali. Di dalam doa, di dalam kekusukan doa kita mengalami sesuatu, kita percaya, dan itu mampu mengubah hidup kita. Nah, ini dia. Selamat menikmati. Semoga
doa mengubah segala sesuatu. Karena itu juga dalam perjuangan kita ini, kita membutuhkan dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan yang kita dapatkan melalui perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam doa. Sekarang gilirannya kita pergi ke lereng Gunung Merapi bagian Jogja, Kota Pakem. Iya, Pak Prapto, selamat sore. Selamat sore Pak Prapto. Iya, selamat sore. Iya Romo, selamat sore. Ye. Selamat jumpa kembali ya Mo. Iya. Mana oleh-olehnya dari Bali? Oleh-oleh cerita maksudnya. Oh, iya. Ya ceritanya pasti panjang. Iya. Nanti bisa di-sharingkan untuk oma opa semuanya. Tapi yang penting-penting aja ya Mo. Oh, iya. Ya Mo, terima kasih. Iya, Pak Prapto. Romo, Ya. subtema sore ini berusaha menemukan tujuan baru dalam hidup ini. Itu gampang-gampang susah loh Mo. Iya, banyak susahnya dong. Tapi saya coba ya Mo ya. Iya, orang banyak pengalaman. Ya, terima pasti kasih, Mo. bisa. Iya, monggo. Orang hidup itu apakah ringan atau berat, kecil atau besar, sederhana atau spektakuler, pasti atau ya katakanlah memiliki cita-cita atau program hidup atau tujuan hidup yang bahasa Jawanya adalah panjongko atau juga agenda. Iya. Nah, kita ini semua, sekali lagi, semoga kita ini semua memiliki cita-cita atau tujuan yang lebih kurang sama, yaitu antara lain bekerja mencari nafkah, membangun keluarga bahagia, mengasuh dan membesarkan anak-anak, bersahabat dan melayani sesama, serta melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Untuk para imam yang secara khusus dipilih Tuhan untuk melayani sesama, itu kalau melihat umat-umatnya pada rukun, itu kan sudah membuat hati bahagia ya Mo ya. Inje. Iyalah Pak Prapto. Ya Mo. Iya. Romo, Oma Opa, apa yang saya sampaikan di atas tadi itu kan sudah kita alami semua. Nah, sekarang yang menjadi permenungan kita hari-hari ini itu apa? Ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sumber segala hidup, bahwa kita ini sudah mengalami berbagai lembaran hidup, baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan. Yang menyedihkan kita terima sebagai alat untuk mendewasakan kita. Sedang yang menyenangkan, ya kita terima bukan cuma untuk euforia sehingga lupa segala-galanya, tapi sebaliknya sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan kita itu baik. Karena orang Jawa bilang kita itu semua hanya menuruti laku jantraning urip
artinya hidup kita itu selalu berputar. Ya, kadang-kadang kita berada di mana? Di atas. Di atas itu artinya ya kaya raya, pangkatnya tinggi, dipuja-puji dan lain-lainnya. Tapi kadang-kadang di bawah kita terpuruk, dihina, dicaci maki, dan peristiwa-peristiwa sedih yang lainnya. Maka ya kita harus eling lan waspada. Janganlah kita sombong kalau sedang berada di atas, tapi juga jangan putus asa kalau kita sedang berada di bawah. Betul ya Mo ya? Betul sekali dong. Iya Pak Prapa, benar sekali. Iya Mo. Iya. Wah, mohon maaf, banyak istilah Jawa ini Mo. Maaf ya Mo ya. Ya Pak Oma kan banyak orang wong Jawa. Romo sambil belajar bahasa Jawa banyak-banyak ya Mo. Iya. Mumpung Romo berada di Jogja. Iya ya Pak. Iya. Ya, Mo. Iya. Ya. Kita juga ada misa Ya. bahasa Jawa. Nah, Oma Opa, ibarat anak panah. Kita itu kan sudah melesat dari busurnya. Dan kita hampir sampai pada sasarannya. Yaitu apa? Tak lain dan tak bukan adalah tanah air kita yang sejati, yaitu surga. Inilah tujuan baru dalam hidup kita di usia senja ini yang harus kita capai. Berbagai berbagai pelayanan sudah kita jalankan, sekalipun kurang berharga. Anak cucu bahkan cicit sudah mempunyai warna hidup masing-masing dengan talentanya masing-masing. Tugas kita sekarang antara lain ya menjadi pendoa bagi mereka agar tetap disayang Tuhan. Nah, jangan lupa juga berdoa untuk para leluhur kita. Karena bila kelak Tuhan panggil kita, mereka-mereka yang pernah kita doakan itu akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Betul begitu ya Mo ya? Betul sekali, betul-betul Pak Prapto. Nah, ya. Terima kasih Mo. Nah, di penghujung perjalanan sebagai peziarah pengharapan ini, baiklah kalau kita isi dengan ora et labora dan ora in labora. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya anugerah Tuhan sebagai lansia ini untuk bekal mencapai tujuan baru kita, yaitu menata diri, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyongsong kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ini dari Wahyu 21 ayat 2. Terima kasih Romo untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati Romo dan Oma Opa semuanya. Amin. Amin. Wah, terima kasih Pak Prapto. Dan ini lagu berikut ini, wah, mungkin Pak Prapto yang minta lagi nih. Oh iya, If You Understand. Ya, lagunya pasti bagus ya. Selamat menikmati. Semoga kita semakin memahami. If you understand
worry about things I do. If you read my mind, words that I can say, then you know the answer, the reasons why I stay. If you understand why the sky is blue, then it is so easy to be a human too. But there is so much that we never know, but I keep on trying. Love will make it grow. Love is the wonderful thing, where all my dreams are made. Love is the answer, the reason for living. Darling, what can I do to make you feel it too? Happiness that makes the fire glow. Let me be your light on this narrow road. Be my helping hand, girl, to let my feelings show. So if you understand all the words I said, then you know the answer, what lives inside my head. Itu dia, if you understand. Ya, terima kasih untuk lagu yang bagus ini. Nah, lalu kita masih ada 1-2 lagu yang belum sempat diputarkan. Nah, ini dia masih ada Opa Parman mau menambahkan beberapa hal ya. Ya, Pak Parman, monggo silahkan. Ya, silahkan Pak Parman. Romo Agus, Ya, ada tambahan sedikit, monggo tetapi Pak. tidak perlu diputar. Hanya kalau dianggap perlu diputar. Ya, diputarlah. Jika ingin mendisiplinkan anak, atur supaya di rumah seperti di sekolahan, seperti di asrama, ada jadwal untuk anak. Jam sekian ini, jam sekian ini, berangkat sekolah, pulang sekolah, tidur, bangun tidur, pekerjaan PR, putar HP 10 menit, 15 menit, sampai di 20 menit atau setengah jam. Setelah itu bisa juga mandi. Nah, pada waktu itu mungkin orang tua yang kalau di rumah atau opa-opa bisa juga menggunakan HP. Tapi kalau tidak, jangan sampai menimbulkan kecemburuan lalu orang tua pegang HP. Karena apa? Anak itu baru merasa bermain dan melihat HP, orang bisa kecanduan, bisa main game terus-menerus. Coba diatur.
pada waktu mengatur ini kita juga harus puasa. Mau lepaskan HP tidak tangan kita terus. Kalau begitu mungkin akan bisa berjalan dengan baik, tidak perlu marah-marah. Walaupun sudah dengan persuasi, dengan pendekatan yang baik. Nah, pada dasarnya seorang ibu, seorang ayah, seorang bapak, seorang dedek harus menggunakan empati. Apa yang dirasakan anak, dirasakan orang tua juga. Mudah-mudahan ini berguna. Cuman, walaupun banyak keluhan di mana-mana, kita harus berhati-hati. Ya Romo, terima kasih. Ini cuma tambahan jika diperlukan. Kalau tidak usah diputar lagi. Selamat malam. Berkat dalam matur nuwun. Berkah dalam matur nuwun Pak Parman. Nah, ini sekarang masih ada lagu Amazing Grace ya. Amazing Grace, Oma Kris Indrayekti. Ya, Oma, selamat sore. Kabar baik ya, sehat-sehat ya. Salam dari Jogja. Nah, ini dia Amazing Grace. Mari kita nikmati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that touched my heart to fix, and grace my fears believe. How precious is that grace appeared. The hour I Iya, itu dia Amazing Grace ya. Dan ini masih ada lagu yang terakhir, Oma Sapuan. Ya, Oma Sapuan, ini lagunya Tuhan Tahu. Iya, mari kita nikmati. Terima kasih Oma Sapuan. ¡Qué ritmo! Pero más continuar el ambiente y dice: 1, 2, 3, 4. Iya, selamat menikmati. Semoga terhibur. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan
mencukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan beri, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Selamat. Maaf. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, kita sudah hampir di penghujung perjumpaan kita. Terima kasih semua kepada Opa Parman, Opa Prapto, Opa Antoni, Oma Sapuan, dan Oma Linglonto. Luar biasa hari ini dengan sharingnya, dengan pengajarannya, dengan katekesenya, dengan renungannya. Sungguh luar biasa. Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Dan juga akhirnya banyak terima kasih untuk Oma Lura yang telah menyusun program luar biasa. Terima kasih Mama Maria, sehat-sehat ya. Iya. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan memberkati kita semua ya. Dan Opa Oma semua selamat sore, dan semoga bisa beristirahat ya. Oke. Iya. Dan sekarang tentunya Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. amin. Jalani hidup ini bersama Yesus. Amin. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Iya Oma-oma, jadilah kuat, jadilah tetap semangat. Iya. saat kau datang, Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua.
Amin, amin. Ya, nah sudah di penghujung perjumpaan kita. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita dan kita akan menyanyikan lagu yang apa yang kita hidupi selama ini. Di senja hidupku, apa yang terjadi? Nah, ini dia sebagai penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Selamat beristirahat Opama, dan semoga kita semua besok pagi bangun dengan gembira. Iya, sambil gerak-gerak sedikit ya, jalan sedikit, dan tetap sehat. Nah, ini dia, di senja hidupku. Iya, mari. Di senja hidupku, kau masih ada, walau lalang hati tetap menyala. Waktu yang tersisa bukanlah beban, masih bisa berkarya memberi harapan. Hidupku berharga, takkan sia-sia, setiap detik punya makna yang indah. Tak sekadar menunggu, aku masih mampu menjalani hidup dengan penuh syukur. Rambut memutih, kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita berbagi, menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Rambut memutih, kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita berbagi, menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Hidupku berharga, takkan sia-sia, setiap detik punya makna yang indah. Tak sekadar menunggu, aku masih mampu menjalani hidup dengan penuh syukur. Papa Oma senja mempesona, mari bernyanyi, mari menari. Tersenyumlah tetap berseri, senja bukan akhir tapi awal yang indah. Hingga saatnya kita pulang dengan bahagia. Masa senja adalah masa yang indah. Di senja hidupku, aku tetap percaya. Meski di senja hidup kita masih tetap bercahaya. Hidupku bermakna. Senja mempesona. Hidupku bermakna selamanya. Kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita berbagi, menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Opa Oma senja mempesona, mari bernyanyi, mari menari. Tersenyumlah, tetap berseri, senja bukan akhir. Iya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Ciao.